Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin wa ba'. Didoakan mudah-mudahan Allah sentiasa melimpahkan taufik dan rahmat-Nya kepada kita semua pada malam hari ini. Dipanjatkan doa juga kepada Allah jika sekiranya ada di antara kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan dia. Jika ada yang sedang mempunyai hajat dan permohonan, semoga Allah kabulkan dan tunaikan hajat dan permohonannya. Jika ada sesiapa di antara kita yang masih terlena dengan tipu daya kehidupan di dunia, semoga Allah segera memberinya kesedaran dan keinsafan akan apa tujuan Allah menciptakannya dan menghidupkannya di dunia ini. Jika ada di antara kita yang sedang putus hubungan silaturahim sesama saudara muslim, semoga Allah buka hati mereka dengan sedar segera menyambungkan silaturahim semula. Dan yang lebih penting ialah dipohonkan agar Allah menerima segala amal baik kita dan mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita masih bicara tentang orang-orang yang sangat bertuah semasa mengakhiri kehidupannya di dunia
sebelum ia berpindah kepada alam yang lebih tinggi, yakni alam barzah. Pada siri yang lepas, terus saja kita ceritakan yakni yang ke-19 atau lebihnya yang ke-18 ya. Karena yang sebelumnya telah kita singgung dalam poin-poin yang sebelumnya, yakni mereka yang menemui ajalnya kerana mempertahankan kalimah tauhid. Dia tidak mati di medan perang seperti mana yang pertama, poin pertama. Tapi dia dibunuh, dianiaya, yang menyebabkan kematiannya semata-mata kerana mempertahankan akidahnya. Rela kehilangan segala-galanya, jiwa dan raganya, harta benda, kedudukan, pangkat jawatannya, semata-mata kerana mempertahankan kalimah tauhidnya. Inilah orang yang dijamin oleh Allah akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia, dapat diridai, di penghujung hayatnya dapat keridaan Allah, masuk ke alam barzah dalam Raudatul Jannah, di akhirat demikian juga dimuliakannya. Subhanallah. Dan contoh yang kita pelajari minggu lepas, yakni kisah tentang ahli sihir Fir'aun itu. Surah Toha ayat 71 dan 74. 71 hingga 74. Tolong dirujuk semula dan direnungkan sama-sama dengan hati terbuka. Karena surah Toha mula ayat 71 hingga 74 itu benar-benar contoh peristiwa yang pernah berlaku di planet bumi ini. Bagaimana ada orang yang memilih mati, kehilangan segala-galanya, walaupun mati dengan cara yang menyakitkan, lebih ia sukai daripada kehilangan tauhidnya. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Begitu berani melawan seseorang yang sebelumnya disembah, dipatuhi arahannya, yakni Fir'aun. Hadiah yang diberikan oleh Fir'aun sentiasa menjadi idaman hidupnya selama ini. Begitu menerima tauhid yang diajarkan oleh Nabi Musa, kegagahan dan kekuasaan Fir'aun tiba-tiba lenyap dalam pandangan matanya. Fir'aun yang sebenarnya dianggap sangat kuat dan menakutkan diri mereka, ya tiba-tiba Fir'aun dalam pandangan mereka menjadi makhluk yang lemah, yang tak berguna sama sekali. Seseorang yang sebenarnya amat sangat mencintai harta benda, mencintai kehidupan dunia, menginginkan kesenangan hidup,
Jangankan kematian, terluka pun dia tidak mau sebelumnya. Begitu iman, tauhid masuk dalam hatinya, semua itu menjadi tidak ada nilainya. Jika ia terpaksa mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan akidah tauhidnya, dia rela melakukannya. Ini luar biasa. Dan keyakinan itu atau kekuatan itu, keberanian itu muncul karena adanya keyakinan dalam dirinya. Hanya dengan mengambil langkah yang begitu berani, pengorbanan itu besar sekali, itu sahajalah cara yang mereka boleh buat, boleh lakukan untuk membolehkan dosa-dosa besar yang sepanjang hayatnya mereka lakukan dapat pengampunan daripada Allah. Mereka menilai pengampunan Allah itu segala-galanya. Terlalu mahal. Kalaulah pengampunan Allah itu, pengampunan pada Allah itu baru boleh didapatkannya dengan mengorbankan jiwa raganya, mereka akan lakukan. Bagi mereka pengampunan Allah bagi dosa itu adalah segala-galanya. Karena kata mereka, sebagaimana Allah rakamkan dalam surah Thaha itu, ayat 74, innahu mayyati rabbahu mujriman, fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Masya Allah. Sesungguhnya siapa saja yang datang menemui Tuhannya nanti, di akhirat, dalam keadaan berdosa, masih berdosa, mujrim, maka sesungguhnya baginya adalah jahannam. Tak ada tempat lain. Dan bila menjadi penghuni jahannam, la yamutu fiha wa la yahya. Mati tidak, hidup pun tidak. Jika mereka sedia dikerat-kerat tubuhannya oleh Fir'aun, ya mungkin sakit, tapi sakitnya hanya beberapa ketika. Mungkin sejam dua, selepas itu mati. Dan bila mati mereka tidak lagi merasakan sakitnya badan yang dikerat-kerat oleh Fir'aun. Selepasnya akan bahagia selama-lamanya. Tetapi jika ia tidak berani menghadapi rasa sakit karena tidak dicincang oleh Fir'aun, sehingga lebih rela melepaskan akidahnya, dia akan tersiksa dalam jahanam selama-lamanya. Inilah saya katakan, orang yang beriman dengan Allah itu, caranya sangat-sangat bijak. Bijak. Karena ketika mereka diberi pilihan atau ada pilihan, di depannya ada dua pilihan. Kalau pilih A, begini akibatnya. Pilih B, ini akibatnya. Dan dia tidak silap memilih. Dari kacamata dunia, atau bagi mereka yang dunia oriented, mungkin melihat pilihan yang dilakukan oleh bekas ahli sihir Fir'aun ini, ya pilihan yang bodoh, yang rugi. Ruginya lah masih muda-muda, rela dikerat-kerat seperti itu, mati. Masa depannya masih panjang, cerah masa depannya. Apalagi Fir'aun dah menjanjikan akan diberi hadiah. Kenapa diwakilkan bukan senang, nak hidup senang? Itu kalau bagi mereka yang berfikiran dunia oriented. Ahli sihir ini yang dah taubat ini berfikir sudah lain. Kalau sebelumnya begitu cara berfikirnya, sekarang cara melihat kehidupan tidak begitu. Apa dilihat dalam kehidupan ini, yakni
akhirat oriented. Bukan lagi dunia oriented. Biarpun mungkin tindakan yang diambil itu dianggap bodoh oleh masyarakatnya, oleh kaumnya, dan tidak peduli. Malaikat yang di langit menggunakan tahniah istilahnya. Kalau semua malaikat di langit menggunakan tahniah, sementara umatnya, kawan-kawannya, bangsanya, kaumnya mengatakan itu tindakan bodoh, apalah artinya? Dibodoh-bodohkan oleh manusia karena tindakannya, tetapi diraihkan dan dikagumi oleh para malaikat. Itu kejayaan yang luar biasa, sekalian. Yang luar biasa. Syaratnya, orang mesti betul-betul ikhlas, jujur, dalam mengambil apa-apa tindakan itu, yang jadi pertimbangan mesti akhirat oriented. Itu aja. Kalau setengah-tengah tak jadi. Dan ini berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman Rasulullah kita juga tahu, saya ingin tambahkan penjelasannya. Sebelum kita teruskan dalam bacaan-baca nota yang diantar itu. Pada zaman Nabi kita kenal umpamanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Yang hanya seorang hamba abdi. Karena abdan mamlukan, dia seorang hamba abdi. Kepada tuannya yang sangat membenci Nabi, namanya Umayyah bin Khalaf. Tuan Bilal bin Rabah itu namanya Umayyah bin Khalaf. Saudara Ubay bin Khalaf. Yang keduanya musuh Nabi ini. Bilal termasuk orang yang awal-awal memeluk agama Islam. Tengok. Seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh orang lain macam harta benda. Berani menyatakan, berani beriman, punya Tuhan selain Tuhan yang dipercaya oleh tuannya. Oh. Itu benar-benar satu keberanian yang luar biasa. Ya, dan bila termasuk as-sabiqunal awwalun ya sekalian ya. Golongan yang awal-awal masuk Islam. Kita kenal Khadijah binti Khuwailid, istri baginda Nabi, yang pertama lah. Abu Bakar, Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, Mikdad bin Aswad. Bila ini sabiqunal awwalun. Ada keluarga Nabi, bangsawan, Khadijah Al-Kubra. Ada sahabat Nabi, bangsawan dan jutawan, Abu Bakar. Ada sahabat Nabi, bangsawan, tapi tak kaya, kanak-kanak lagi, namanya Ali. Ada sahabat Nabi, orang miskin, namanya Ammar bin Yasir, dan juga ibunya, miskin. Ada sahabat Nabi pendatang pula, namanya Suhaib Ar-Rumi. Mikdad bin Aswad, dia juga Bilal bin Rabah. Ini orang-orang yang Allahu Akbar. Dan Bilal ini, ya sekalian, kalau kita siksaan yang diterima olehnya, yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf, bila terik matahari diletakkan di atas pasir yang panas, di atas pasir itu diletakkan semacam zinc yang nipis, si panasnya luar biasa, Bilal suruh baring itu tanpa baju. Dan Umayyah bin Khalaf bila sudah jemu menyiksa Bilal, karena Bilal tetap dengan agamanya ahad, 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 itu yang diucapkan. Tak nak
Nabi belum diizin oleh Allah untuk menolong, membela. Boleh. Hanya usus sabar aja. Bila Umayyah telah jemu menyiksa, bela diikat. Lehernya ditambat ke kayu, ke pokok, dan suruh budak-budak kafir Quraisy lah, ya, untuk menyiksanya. Sehinggalah suatu hari Abu Bakar datang membelinya. Bahkan Abu Bakar pernah terlintah dalam hatinya, lau aba illa bimi'ati uqiyah las taruh itu. Kalaulah Umayyah bin Khalaf tidak mau menjual Bilal kecuali dengan harga 100 uqiyah. Uang emas. Wih, banyak tuh, 100 uncang uang meh. Tak tahulah berapa dia sekarang, berapa ribu sekarang. Apa kata, pasti aku akan membelinya. Maknanya semahal manapun harga yang ditawarkan oleh Umayyah bin Khalaf untuk menjual Bilal, aku akan beli juga. Ya, akhirnya Abu Bakar berjaya membelinya dengan harga sangat mahal. Bilal sudah menjadi hamba kepada Abu Bakar. Rupanya Abu Bakar tidak menjadikannya hamba, setelah menjadi miliknya, dimerdekakannya. Ingat, Bilal contoh nyata. Memang tidak mati ketika disiksa, tapi dia pernah rela mati semata-mata mempertahankan akidahnya semasa disiksa, walaupun tidak mati semasa disiksa. Dan itu ganjarannya luar biasa, ya mas sekalian. Ganjarannya luar biasa. Ada sahabat Nabi yang lain, ya mas sekalian, yang juga mendapatkan siksaan yang sangat-sangat dahsyat daripada orang kafir Quraisy di Makkah. Dan sahabat nampaknya macam kurang sabar. Saya tak kata tak sabar, hanya macam kurang sabar. Namanya Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat. Saya bacakan saja hadisnya dalam Bukhari. Saya sampaikan kisah ini semua sekalian. Kenapa mereka ini sanggup mati mempertahankan kalimah la ilaha illallah? Nanti jawabannya kemudian. Saya nak jadikan contoh ya. Orang-orang yang rela mengorbankan apa saja, hatta jiwa raganya, semata-mata hendak mempertahankan kalimah tauhid yang ia miliki. Jadi kalau bertanya kenapa mereka sanggup melakukan itu, bapaknya, itu kan jawabannya nanti. Sebab kalaulah tidak ada asbabnya, tidak ada matlamatnya, tidak ada harapan, lalu apa? Kenapa dikatakan itu? Lainlah kalau mempertahankan nyawa supaya tak mati, mungkin iyalah kamu mesti ingin hidup. Kamu ingin mempertahankan harta. Kenapa? Iyalah kalau kami tak ada harta, macam mana nanti nak makan, nak minum, nak sedekah? Ada kan? Nampak jelas. Mempertahankan harga diri, mempertahankan hak. Ini matikan akidah, lalu apa untungnya? Kan. Apa untungnya mempertahankan kalimah la ilaha illallah hingga rela mati, hingga rela disiksa? Lalu akidah itu apa? Sebesar apa nilai dia? La ilaha illallah yang mereka pertahankan hingga sanggup mati itu sebenarnya sebesar apa nilai dia? Itu nanti jawabannya. Sekarang saya berikan contoh sahabat yang namanya Khabbab bin Al-Arat. Ini boleh lihat dalam kitab Bukhari. Dalam kitab Bukhari. Begini ceritanya. Kata Khabbab bin Al-Arati, dia pernah cerita.
syakauna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami, kata Khabbab bin Al-Arati, pernah datang mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mutafassidun burdatan lahu fi dhilil Ka'bah. Pada masa itu Nabi sedang mutawassid. Ya, duduklah bersandar atau berselimut dengan burdah. Duduk bersandar di bawah teduhan Ka'bah dan Ka'bah berselimut dengan selendangnya. Sedang duduk santai dan rileks lah. Kami, kata Khabbab, datang menemui dan mengadu. Fakulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tada'u lana. Ya Rasulullah, kenapalah engkau tidak memohon pertolongan kepada Allah buat kami semua? Kenapalah engkau tidak berdoa kepada Allah agar Allah tolong kita semua? Doamu makbul ya Rasul. Sedang kami sahabatmu ini setiap saatnya dihina, dizalimi, disakiti, disiksa oleh orang kafir. Kami tak mampu nak membela diri, apalagi melawan. Dan kami dah teruk kena siksa ya Rasul. Alangkah baiknya ya Rasul, engkau mohon pertolongan kepada Allah agar Allah tolong kita. Alangkah baiknya ya Rasul, engkau berdoa memohon pada Allah agar Allah lindungi kita. Kalau bahasa kita lah, seakan-akan Khabbab bin Al-Arati ini, kami dah tak tahan ya Rasul, disiksa oleh orang kafir, kami tak mampu nak melawan. Dan engkau pun ya Rasul, orang Islam pun tak ada yang mau menolong. Cobalah berdoa pada Allah. Kata Khabbab bin Al-Arati. Ya, jemaah Khabbab bin Al-Arati termasuk sahabat yang teruk kena siksa oleh orang kafir. Dalam satu tawarikh, kitab tawarikh, bagian belakang Khabbab Al-Arati itu ada bekas bakar, kena bakar, sehingga bagian belakang itu sudah tidak ada lagi kulitnya. Tulangnya nampak. Teruk sungguh, sangat-sangat teruk. Terbakar. Pada zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, Umar pernah dengar cerita ini. Dipanggil Khabbab Al-Arati, "Wahai Khabbab Al-Arati, aku dengar dahulu kamu kena siksa teruk oleh orang kafir. Bolehkah kamu tunjukkan kesan siksaan si kafir itu?" Khabbab Al-Arati enggan jamaah sekalian. Sahabat ni bila kena siksa, ya lindungi sendirilah, disembunyikanlah, bukan tunjuk hero, tidak. Ya, tak ada yang tahu. Umar pun tak tahu. Setelah dirayu oleh Umar, akhirnya dia bersedia. Diselaklah bajunya bagian belakang. Umar melihat sendiri. Umar menangis. Karena rupanya bagian belakang ini nampak tulangnya. Dengan izin Allah dia tak mati. Karena kulitnya dah habis. Dagingnya habis terbakar. Tinggal lukanya saja. Dah mengkilap. Maknanya teruk. Patutlah dahulu engkau meminta pada Rasul agar Rasul ini berdoalah pada Allah agar tolong. Apa respon Nabi ketika dapat rayuan daripada sahabatnya agar berdoa pada doa Nabi ini makbul? Apa jawab Nabi? Faqal, lalu Nabi bersabda, qad kana man qablakum yu'khadur rajulu fayughfaru lahu fil ard. Hai Khabbab, aku nak beritahu engkau, sungguh telah ada orang-orang sebelum kamu. Sungguh telah ada orang sebelum kamu yang mempertahankan kalimat tauhidnya.
Yu'khadur rajulu, ada seseorang yang disiksa. Siksanya yakni yuhfaru lahu fil ard. Ia ditanam di bumi. Ditanam bumi sedalam bahunya. Badan tertanam dalam bumi, yang ada di atas tanah hanya kepalanya aja, leher hingga kepala. Fayuja'u bimin syarin fayudau ala ra'si. Lalu orang-orang yang zalim ni datang. Kan ini orang mukmin. Ini orang yang punya la ilaha illallah. Dia tidak mau meninggalkannya karena karena agama baru yang diikutinya, yang la ilaha illallah, bercanggah dengan agama kaumnya. Marahlah ketuanya. Disuruh tinggal tak mau, ya dihukumlah. Disiksa, itu tanam hingga paras leher. Lalu kaumnya yang zalim itu datang membawa minsyar. Min satu gergaji. Minsyarun. Diletakkan minsyar itu di atas kepala dia. Kepala. Kemudian digergaji kepala itu. Fayuj alunisfain. Kepala itu terbelah menjadi dua. Ya matilah. Kamu kan hanya dibakar belakang kamu, Khabbab. Iya, ya Rasul. Kamu kan mungkin hanya dipukul oleh orang kafir. Iya, ya Rasul. Kamu tahu tak? Orang sebelum kamu mempertahankan kalimat Allah, rela digergaji, dibelah kepalanya jadi dua. Dan tidak mau melepaskan la ilaha illallah sehingga dia mati. Ada lagi wayumsyatu bi amsyatil hadid. Ada yang lain pula mempertahankan akidahnya la ilaha illallah, yakni rela yumsyat. Yumsyat itu disikat. Mispun itu sikat. Disikat, disisir kepalanya bi amsyatil hadid, dengan sikat, dengan sisir yang terbuat dari besi yang dipanaskan. Sikat, sisir besi yang dipanaskan lalu untuk menyikat rambutnya. Ya, bukan licin rambutnya, licin apa dengan kulitnya tersiat lah. Maduna lahmihi wa adhamihi. Kulit dan daging kepalanya tersiat sehingga nampak tempurung kepalanya. Kamu tahu Habab Arati, Nabi kata, fama yasudduhu dzalika an-nabi. Siksaan yang mereka alami seperti itu tidak menyebabkan mereka itu keluar, meninggalkan, melepaskan agamanya. Mereka tetap berpegang kepada kalimah tauhid yang telah diyakininya. Tidak terlepas. Mau kepala terbelah jadi dua digergaji ke? Mau kepala disikat dengan sikat besi panas sehingga nampak tempurungnya kah? Dan itu matilah. Mereka lebih rela mengalami penderitaan hidup sedemikian rupa daripada kehilangan akidahnya. Wallahi la yatimanna hadzal amr. Demi Allah, wahai Habab, sungguh pasti Allah akan menyempurnakan urusan agama ini. Agama Allah yang aku bawa ini baru lahir, wahai Habab. Ini baru muqaddimah. Ini masih dalam proses. Suatu saat agama yang aku bawa ini akan sempurna. Hatta yasirar raqibu min Son'a ila Hadramaut. Sehingga pada saat itu bila agama Islam sudah sangat sempurna, semua menerima Islam, seorang kafilah peniaga
seorang penggembala binatang ternak yang berjalan menempuh jarak antara Son'a dan Hadramaut, ini di Yaman, la yakhafu ilallah. Dia tidak akan takut kecuali Allah. Wadhiba ala ghanimi. Si penggembala pun tidak takut akan ada serigala yang memangsanya. Maksudnya apa? Bila agama ini nanti telah sempurna suatu hari, kawasan antara Son'a dan Hadramaut yang sekarang ini kawasan yang paling bahaya. Karena itu banyak lanun, banyak penjahat, jamak, macam-macam. Masa itu, masa Nabi sabda inilah. Suatu hari, bila Islam sudah sempurna, kawasan sekarang kawasan yang paling tidak selamat, pada suatu hari tempat itu tempat yang paling selamat. Sehingga orang berjalan tenang, tak ada gangguan, tak ada rasa takut. Binatang ternak dilepaskan pun tak ada serigala yang memangsanya ibaratnya. Aman, bahagia, sentausa, damai. Tapi untuk sampai menuju ke sana perlu perjuangan. Perlu orang-orang yang kuat mempertahankan akidahnya. Hingga peringkat, Nabi bagi contoh tadi, rela dibelah kepalanya menjadi dua dengan gergaji. Rela disikat kepalanya dengan sikat besi yang dipanaskan. Lalu Nabi menegur Habab bin Arabi, walakinnakum tastajilun. Walakinnakum tastajilun. Tetapi kamu ini, ya Khabbab, tastajilun. Nak cepat sangat. Tak sabar-sabar. Bahasa yang agak keraslah Nabi kata, Habab, awak ni barulah dipanaskan belakang itu pun dah tak sabar. Baru macam itu pun kamu dah suruh aku memohon pada Allah supaya Allah tolong kamu. Orang dahulu dibelah kepalanya. Habab tak pun menyuruh nabinya untuk ini kamu baru sikit pun sudah tak sabar. Ini baru walhal siksaan yang dialami oleh Khabbab al-Arad daripada ketua kafir itu sangat dahsyat untuk ukuran kita sekarang. Ya, sama. Bagi kita yang dialami oleh Bilal itu dahsyat, dahsyat. Bagi kita yang dialami oleh Khabbab al-Arad itu sangat dahsyat. Sehingga wajarlah kalau orang seperti Khabbab al-Arad itu memohon pada Nabi, meminta agar Nabi ini berdoalah pada Allah. Apa salahnya berdoa? Dan bila berdoa nanti Allah akan kabulkan. Nabi kata, baru macam itu, awak dah tak sabar. Macam itu, awak dah merintih, dah mengeluh, merayu-rayu agar aku segera berdoa pada Allah, agar Allah tolong kamu. Nabi tidak meremehkan perjuangan, keteguhan jiwa Khabbab. Tapi bagi Nabi, ya kena sabarlah. Sabar. Memang period maki itu period sabar. Betul. Bilal bin Rabah, Khabbab bin al-Arad tidak mati kerana siksaan yang mereka berdua alami. Ketika mereka tahan akidah. Tapi itu pahalanya sangat besar. Sangat besar. Jika mati, inilah yang kita sedang pelajari itu. Yang mati husnul khotimah, mati syahid itulah. Mati syahid. Jadi syahid kalau yang pertama jalanlah berperang di jalan Allah. Yang ini tidak pernah dibunuh orang, mereka mempertahankan. Dan ini betul syahid dunia akhirat. Itu maksudnya. Ini orang syahid dunia akhirat. Artinya di dunia dianggap diperlakukan jenazahnya seperti mana layaknya orang yang mati syahid, tidak dimandikan, dikapankan dengan pakaian yang dia sedang pakai, gitulah, terus dikuburkan, dan di akhirat, masya Allah, kayaknya telah kita pelajari pada siri-siri yang lepas itu.
Ya sekalian, dari hadis yang saya baca ini, yang kita ini hadis Bukhari ya. Cobalah akhirnya kita merenung untuk hari ini. Ini pengajaran bagi kita. Kalaulah Habab bin Al-Arati yang dapat siksaan teruk macam itu pun, Nabi kata, baru sedikit dah mengeluh. Baru sedikit dah tak sabar-sabar mempertahankan akidah. Sekarang bagaimana iman umat Nabi hari ini? Bukan disiksa oleh orang kafir macam itu karena dia orang mukmin. Kan hanya diuji dengan sedikit kesusahan saja. Ujiannya sedikit kesusahan. Apa? Ya rugi berniaga. Itu aja. Berniaga rugi. Menghargai sesuatu, ada permintaan tak berjaya-jaya. Akhirnya Allahu Akbar sanggup melanggar larangan agama. Sanggup menipu, sanggup mengambil hak orang lain. Sanggup menggelapkan itu, menggelapkan ini. Sakau itu, sakau ini. Rasuah itu, rasuah ini. Di mana letaknya iman? Wah, bukan susah sangat, bukan menderita sangat. Sakit. Sakit bukan disiksa oleh orang. Sakit karena penyakit yang menimpanya. Itu pun kadang iman dikalahkan. Iman dikorbankan. Karena tak tahan penyakit yang dideritanya. Bagaimana ia mengorbankan imannya karena tak tahan dengan penyakit? Akhirnya berubah dengan cara yang tidak syar'i banyak. Berobat tapi tidak mengikuti ketentuan syarak. Ya mungkin dengan cara syirik. Dengan cara tidak diizinkan agama. Yang penting sehat. Ini pun namanya ikhtiar juga. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya kalau kita baca hadis-hadis begini, rasa Allahu Akbar. Iman kita ni terlalu masih jauh daripada sempurna. Masih jauh daripada kuat. Saya ulangi, kalau kita bayangkan diri kita maksudnya, berbanding orang-orang yang seperti inilah, sahabat Arat ini, Allah, ini terlalu kecil di hadapan mereka. Saya kata tadi, kalau ikut ukuran kita lah, Habab Al-Arati mengeluh pada Nabi, sudah patut mengeluh. Lagi pula doa Nabi ini makbul. Masalah kenapa Nabi tak mau menggunakan kemakbulan doanya bagi menolong sahabatnya yang tersiksa karena agamanya? Nabi tak sayang ke? Nabi tak sayang kan? Bukan berat sangat, hanya suruh berdoa. Nabi tak nak. Allahu Akbar. Betul-betul lah Nabi ini memberi peluang untuk orang bersabar. Sabarlah. Harus sikit. Ini pentingnya untuk menjaga iman itu penting sekali. Orang yang mengeluh karena ujian, itu maknanya imannya lemah. Orang mengeluh karena kehilangan barang, sedih memanjang, itu imannya lemah. Orang menuduh Allah tidak berlaku adil, hanya karena musibah yang menerimanya, yang menimpanya, itu tanda imannya lemah. Kalimah tauhidnya belum sampai ke hatinya, tapi mungkin belum melepasi tekaknya. Alhamdulillah. Orang mukmin ini orang yang sentiasa punya kekuatan. Semasa diberi kesenangan, dia punya kekuatan, kawalan diri yang luar biasa. Sehingga dia tidak terpedaya dengan kekayaannya dan kemewahannya. Itu namanya kekuatan. Tidak hanyut. Tidak tenggelam dalam kenikmatan dunia. Itu naik kuat. Dan bila ditimpa kesusahan, kemiskinan, kekurangan apa saja, dia ada kekuatan. Dari segi fisikal, boleh jadi dia lemah. Ekonominya lemah, badannya pun nampaknya lemah, penyakit ini lemah. Tetapi
Orang yang sedang mukmin, jiwanya kuat. Ya. Fir'aun yang mendakwa dirinya Tuhan itu pun tak mampu mempengaruhi hati Sanubari, bekas ahli sihirnya. Fir'aun hanya berjaya mengerat-ngerat tangan dan kaki ahli sihirnya. Tapi iman dalam jiwanya makin kuat. Umayyah bin Khalaf hanya mampu membakar, istilahnya menjemur bela di terik matahari. Tapi sedikit pun tidak mau mampu mengusik keyakinannya. Itu maksud saya kuat. Ketika Habab bin Arati merasa jiwanya lemah, Nabi malah tegur. Nabi malah sindir. Sinikal jawab Nabi. Kalau bahasa mudahnya lah. Apa engkau ni Habab? Baru macam itu pun dah mengeluh, dah mengadu. Belum seberapa lah. Penderitaan yang kamu alami kerana kamu dan akidah tauhid itu belum seberapa. Bila dibandingkan dengan orang sebelum kamu. Dibelah kepala, digergaji kepala jadi dua, mereka tetap la ilaha illallah. Tak mengadu, tak mengeluh, tidak menyesal, tidak menyalahkan Allah. Tak katalah, ya Allah, macam mana nasib yang aku alami seperti ini jadinya. Engkau berjanji bila hambamu ini menyembah engkau, meyakini engkau, la ilaha illallah, engkau akan lindungi, hidupku akan senang. Tapi kenapa? Realiti dia, kenapa hidupku jadi susah? Aku malah menjadi bully orang. Dia tak akan kata begitu, akan terlintah. Itu iman sudah dalam. Ini yang penting untuk dicontohi seperti itu tuh. Dan itu tidak mudah, betul tidak mudah. Ya, sekarang kalau kita lihat sekarang, masya Allah, kita naik takut. Ya, jangan-jangan kita termasuk mereka waliyadzubillah. Sekarang kan tengok ada orang tak puas hati begitu, rasa macam hilang pertimbangan, seakan-akan apa yang diminta ini segala-galanya. Itulah. Punya niat tak termakbul, wah sudah mengamuk. Punya hajat tercapai, sudah mengamuk. Punya barang orang ada mengamuk. Bahkan sekarang ini mulai besok konon ada penambahan calon, ada yang yakin nak dicalonkan tak dicalon, wah sudah macam hilang pertimbangan. Allahu Akbar. Wah baru jadi calon yang ya maksudnya sebagai orang mukmin tu ya relax sajalah. Ya relax saja. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya. Ya Allah, engkaulah pemilik segala kekuasaan. Engkau boleh beri kekuasaanmu kepada engkau siapa yang kau kedaki dan engkau boleh tarik. Sudah, relax. Ya sekalian. Ada ulama sufi pernah berkata, terjemahnya begini, jika aku berdoa kepada Allah dan doaku dikabulkan olehnya, aku akan merasa gembira. Aku akan memujinya. Betul kan? Jika aku berdoa kepada Allah dan doaku dikabulkan olehnya, aku akan merasa gembira dan aku akan memujinya. Sebaliknya, jika aku berdoa kepada Allah dan doaku tidak dia kabulkan, aku akan lebih bergembira dan aku akan memujinya berganda-ganda. Pelik ya bunyi ucapan itu. Terjemahnya macam itulah. Saya ulangi. Jamaah sekalian, seperti mana yang telah saya
jelaskan dahulu sebelum kita akan lebih banyak bicara kelas kita ni akan lebih banyak bicara tentang masalah seperti ini lah. Bukan masalah hukum hakam lagi ya. Bukan masalah hukum hakam, tolong bukan masalah fikah, itu tolong dipelajari kelas-kelas lain. Saya merasa begini, tajuk ini amat penting. Saya ulangi. Ada ucapan ulama sufi yang terjemahnya lebih kurang. Jika aku berdoa kepada Allah dan doaku dia kabulkan, aku akan merasa gembira dan akan memujinya. Itu wajar, itu biasa. Bersyukur biasa. Sebaliknya, jika aku berdoa kepada Allah dan doaku dia tidak kabulkan, aku akan merasa lebih bergembira dan akan memujinya berkali-kali ganda. Akhirnya muridnya bertanya, Tuan Syekh, kenapa begitu? Kalau kita gembira dan puji Allah karena doa kita makbul, kami fahamnya. Tapi kenapa kita juga mesti gembira dan juga memuji lebih banyak lagi jika doa kita tak dikabulkan? Kamu tahu tak kenapa? Kerana jika kita berdoa dan doa kita dikabulkan oleh Allah, makna kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul kan? Kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Oh ya. Sebab itu kita gembira, kita puji Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Karena kita dapat apa yang kita inginkan. Apa yang kita maukan. Apa yang kita kehendaki. Betul? Sebaliknya, bila kita berdoa dan Allah tidak kabulkan permintaan kita, kita hendaklah bergembira lebih dan memuji Allah lebih. Kerana apa? Karena itu yang Allah inginkan buat kita. Karena itu yang Allah kehendaki berlaku untuk kita. Allah lah yang menghendaki, kita tak dapat. Kita tak dapat itu, itulah kehendak Allah. Itulah keinginan Allah, bukan keinginan kita. Sekarang, mana yang lebih kita sukai? Mana yang lebih kita sukai? Berlaku menimpa kita. Yang berlaku ni sesuai dengan keinginan kita kah? Atau sesuai dengan keinginan Allah kah? Ulangi sekali, ini hanya boleh dijawab dengan betul dengan hati yang bersih. Ya. Ini hanya boleh jawab dengan betul jika lagi-lagi saya ulangi, bila basirah kita celik. Basirah itu mata hati. Ini boleh dijawab dengan betul jika kita berfikiran akhirat oriented. Tapi pernahkah kita mengalami seperti itu? Jika belum, marilah kita berusaha untuk melakukannya. Bila kita sudah, marilah kita ulang-ulangi istiqomah. Karena di sinilah nanti makom kita akan naik. Betul-betul la ilaha illallah itu ikhlas dan jujur. Betullah kita kata inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu ikhlas. Bayangkanlah apa yang berlaku kepada kita sesuai dengan keinginan kita, dengan apa yang berlaku kepada kita sesuai dengan pilihan dan kehendak Allah. Takkan kita pilih apa yang sesuai dengan kemauan kita. Sedangkan apa yang Allah mahukan berlaku pada kita itu jauh lebih baik. Karena Allah yang memilih kan. Itu adalah kehendak Allah, itu pilihan Allah. Yang berlaku sesuai dengan kita, itu kan, ini sesuai dengan itu. Walaupun itu pun Allah yang bagi. Kalau
kita dapat merasakan seperti ini. Nanti lama-lamanya Mas Glenn. Dalam jangka masa yang lama lah, kita akan merasakan apa dipanggil halawatul iman. Ya, halawatul iman. Apa itu halawatul iman? Kemanisan iman. Yang Nabi kata, orang yang akan mendapatkan kemanisan iman itu ialah man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Selain keduanya, termasuk dia sendiri. Dia suka apa yang dia pilih itu terjadi. Dia suka akan mendapatkan sesuai dengan pilihannya. Tapi dia lebih suka, lebih bahagia dan akan memuji Allah berkali-kali ganda jika apa yang dia dapat itu pilihan Allah. Bila Allah yang pilihkan, dia lebih suka. Jadi pilihan Allah itu, nih, yang terbaik bagi kamu, wahai hambaku. Kamu dah minta-minta pada aku, iya ya Allah, aku mohon padamu. Dan kamu minta itu, minta ini kepada aku, iya ya Allah, betul ya Allah. Hambamu sangat-sangat memerlukan benda ini. Dan kamu yakin yang kamu minta itu benda yang baik buat kamu hari ini, betul ya Allah. Hambamu ni yakin bahwa apa yang hamba minta ini membawa kebaikan bagi kamu. Lalu seakan-akan Allah tanya, kamu yakin apa yang kamu minta itu adalah baik buat kamu? Menurut kamu. Sekarang apa kata? Aku pilihkan yang lebih baik buat kamu. Kita akan jawab, oh ya Allah, ya Allah. Aku mau ya Allah yang lebih baik bagiku kalau ada. Allah kata, ya aku mengetahui yang lebih baik bagi kamu daripada yang kamu minta itu. Ada yang lebih baik. Ya Allah, apa yang lebih baik ya Allah? Yang lebih baik yakni, aku tidak kabulkan apa yang kamu minta itu hari ini. Mungkin aku akan kabulkan apa yang kamu minta itu tahun depan. Kamu minta dikabulkan hari ini kan? Ya Allah, kami mohon kabul minggu ini. Itu tidak baik bagi kamu. Aku tahu jiwa kamu belum bersedia menerima kemakbulan doamu daripada aku bila aku kabulkan bulan ini atau minggu ini. Jiwamu masih lemah menerima kemakbulan doaku ini. Maka aku pilihkan waktunya, kata Allah, tahun depan. Ibaratnya macam itulah jemaah sekalian. Akhirnya kita merasa tidak makbulkan, hanya ditunda oleh Allah. Sepatutnya penundaan itu kita yakini itu pilihan Allah. Dan pilihan Allah lebih baik. Atau boleh jadi, yang kamu minta itu sebetulnya menurut kamu baik. Ya Allah. Tapi aku tahu ada yang lebih baik. Tapi nampaknya kamu tak tahu yang lebih baik. Tapi aku tahu. Kamu mau tak aku pilihkan kepada kamu yang lebih baik daripada yang kamu sangka baik? Tentulah kita sebagai hamba, terima kasih ya Allah. Akhirnya kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita doa itu sama dengan kemauan kita. Karena rupanya Allah bagi pada kita sesuai dengan keinginan Allah. Disitulah kalau kita paham betul dalam berdoa, dalam berusaha. Ya, orang akan senyum aja lah. Nggak kata orang minta maaf lah, ini sekadar selingan aja. Ibarat bertanding, kalau menang pun dia sesuai dengan kehendaknya dan syukuri. Kalau kalah pun senyum juga. Jangan-jangan memang yang terbaik buat aku tidak menang. Kalah boleh bersyukur. Bayangkan. Yang keduri kesyukuran kan yang menang.
Ini yang kalah pun kenduri kesyukuran. Oh, pelik tu. Kalah, bahkan hilang deposit, kenduri kesyukuran. Jiran-jiran kawannya mungkin kata, kawan kita ni nampaknya sudah lainlah ajaran yang dipegang. Ada kalah kenduri kesyukuran, sujud syukur pula tu. Lalu buat apa dahulu? Ia sangat nak tanding. Kalau kalah pun sujud syukur. Itu saya yakin orang akan berfikir, kebanyakan orang berfikir begitu. Kerana dunia oriental. Dia tak nampak yang sebaliknya. Ada ke dalilnya? Ada ke dasarnya? Apa yang saya sampaikan tadi, ada ke alasan dia, ada dasarnya. Sehingga orang yang sudah dapat memahami, ia berdoa seperti mana? Ya Allah, jika aku berdoa kepada Allah dan doa aku dikabulkan, aku gembira dan akan memuji Allah. Sebaliknya, jika aku berdoa kepada Allah dan doa aku tidak dikabulkan, aku akan lebih bergembira dan akan memuji lebih banyak lagi. Bila aku berdoa dan aku mendapat apa yang aku sesuai dengan apa yang doa, itu aku dapat apa yang aku inginkan. Apa yang aku harapkan. Apa yang aku kehendaki. Sebenarnya bila aku berdoa dan aku tidak mendapatkan apa yang aku tidak mendapatkannya, itu adalah keinginan Allah. Itu kehendak Allah. Tentulah apa yang Allah kehendaki buat aku lebih baik daripada apa yang aku kehendaki buat diriku. Perhatikan ayatnya. Tolong jamaah lihat Al-Quran. Di dalam surah Al-Isra. Di dalam surah Al-Isra. Surah yang ke-17. Ayat 11. Ayat 11. Inilah ayat yang menjadi dasar berfikir. Alasan tadi, kenapa ada orang yang begitu sekali pemahamannya. Karena nak menjaga akidah. Akidah, bila sudah inna solati wa nusuki, lillah, macam mana? Macam mana nak menterjemahkannya dalam kehidupan? Bila sudah kata, la ilaha illallah, Tuhan yang berat sembah, tak ada orang macam kita patuhi, yang tak ada orang yang patuhi kecuali dia. Macam mana kita nak menterjemahkan dalam kehidupan? Keyakinan itu, ya kena dizahirkan. Akan mengubah, sehingga orang yang sebelum membaca la ilaha illallah, dengan selepas mengucapkan, mesti kena berubah. Gaya hidupnya kena berubah, cara berfikirnya kena berubah, melihat dan menilai kehidupan mesti tak sama dari sebelumnya. Kalau sama macam mana? Umar bin Khattab, gaya hidupnya sebelum memeluk agama Islam, dengan selepas Imam Islam ini berbeza betul, yang masalah 180 degree ya Mas Lian. Nama tidak bertukar, nama tetap Umar bin Khattab. Tak bergelar. Tak berubah namanya. Mungkin gaya pakainya pun itu juga. Tapi ya Allah, gaya hidupnya. Mungkin kesukaan makanannya pun masih sama. Hanya kalau mungkin yang dahulu pernah makan haram, sekarang tak yang haram sajalah. Suaranya tidak berubah. Jadi kalau kalimah la ilaha yang masuk dalam hati seorang tidak dapat mengubah gaya hidupnya, gaya berfikirnya, gaya bertindaknya, sehingga betul-betul bahasa mudanya menjadi makhluk baru. Betulnya menjadi manusia baru, sebaru-barunya, berbeza dengan sebelum mengucapkannya. Atau berbeza dengan orang yang tak mengucapkannya. Lalu apa bezanya yang punya akidah tauhid dengan yang tidak? Begitulah maksud saya. Dan ini tidak mudah. Baik, saya bacakan ayatnya. Surah 17 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Allahu Akbar.
Wa yad'u, dan berdoa. Dan ayatmu berdoa. Al-insanu, manusia, berdoa bisyarri, akan keburukan. Manusia berdoa meminta keburukan. Doa'ahu, akan sebagaimana doanya. Sebenarnya ia berdoa bil khairi, akan kebaikan. Ayat ini paling tidak maknanya ada dua. Makna yang pertama begini. Seringkali manusia ini, jamaah sekalian, yang mudah berputus asa, memohon keburukan menimpa dunia ini, hendaklah disegerakan macam memohon kebaikan. Contoh, orang kena kecewa ke apa, baiklah matilah aku lah. Alangkah baiknya lah kalau aku tak payah lihatlah dunia lagi tau. Matilah aku. Ada orang macam tu. Tu orang putus asa tu. Menyesal saya hidup macam ini. Habislah aku, matilah aku. Tu makna pertama. Makna kedua, ada orang yang memohon kepada Allah, benda yang diminta itu benda yang buruk baginya. Yalah. Tapi karena dia tidak tahu benda yang diminta itu keburukan baginya, akhirnya ia bersungguh-sungguh memohonnya seakan-akan benda yang dipohon itu benda yang baik. Kalau kita berdoa memohon kebaikan, kita akan bersungguh-sungguh, pastilah. Tapi mungkin sering kali kita berdoa dalam hidup ini, minta sesuatu yang kita fikirkan baik buat kita, sehingga kita bersungguh-sungguh memohonnya, beria-ia, walhal hakikatnya yang kita minta itu benda yang tak baik. Karena kita tak tahu. Apa sebabnya? Wa kanal insanu ajula. Dan adalah manusia itu ajul. Punya sifat tergesa-gesa. Sekarang pertanyaannya. Jika yang kita pohon kepada Allah itu, dengan bersungguh-sungguh itu, dan Allah, kita mohon agar Allah segerakanlah, kabulkannya. Karena kita yakin benda itu baik, tapi Allah kata, benda yang kamu minta itu, dan benda yang kau minta aku segerakan ini, sebenarnya tak baik. Itu tak baik. Tapi kalau kamu nak sangat, dan kamu ni tergesa-gesa sangat, tak panjang berfikir, dan aku boleh mengkabulkan permohonan kamu, walaupun aku tahu benda yang kau minta itu tak baik buat kamu, akan merugikan diri kamu, memberatkan kamu. Tapi karena kamu ini ajul, pendek berfikirnya, Allahu Akbar, tak sabar-sabar, akhirnya Allah berikan. Coba, apa yang akan berlaku pada diri kita bila benda yang tak baik menurut Allah itu Allah kabulkan? Karena kita yakin itu baik. Adakah itu menyenangkan kita? Adakah itu membahagiakan kita? Atau jangan-jangan akan menyusahkan? Yang pasti menyusahkan. Sebab itulah kalau orang mukmin itu berdoa aja Mas, kita berdoa pada Allah. Sudahlah yakinlah kepada Allah bahwa Allah tidak semestinya mengkabulkan apa yang kita inginkan. Tapi yakinlah bahwa Allah pasti akan memberikan pada kita yang ikhlas apa yang kita perlukan. Saya ulangi. Orang mukmin yang sudah punya kalimah la ilaha illallah, yang sudah punya, yang sudah berikrar inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Orang mukmin yang sudah tertanam kalimah syahadah dan mempertahankannya. Ya, ini kan ceritanya mempertahankan syahadah. Yang caranya macam-macam tadilah.
ada yang rela dibunuh, digergaji kepalanya, dibakar. Nah, bagi kita mungkin taklah sampai seperti itu. Dalam berdoa aja contoh, muatan akidah. Yakinkan diri kita, saya berdoa pada Allah. Dan saya yakin bahwa Allah tidak semestinya memberikan kepada diri ini sesuai dengan keinginan kita. Allah tidak akan bagi kepada hambanya yang dicintai setiap apa yang diinginkan. Tidak. Sama sekali tidak. Tapi Allah akan memberikan kepada hamba yang dikasihi apa yang diperlukan dan apa yang terbaik baginya. Yang diperlukan yang diinginkan lain. Kita seringkali menginginkan sesuatu kepada Allah yang hakikatnya kita tidak perlukannya. Sementara yang kita tidak perlukan, kita tak minta. Coba macam mana? Saya bagi satu contoh kecil. Contoh kecil saja. Orang sering ya mas sekalian ya berdoa. Allahumma rizqni rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ya Allah, limpahkanlah kepada hamba rezeki yang melimpah-limpah. Minta tambah rezeki. Rezeki yang luas, yang lapang. Adakah doa itu salah? Tak salah. Kalau kita tanya dari segi fikih, adakah doa itu salah? Tak salah. Minta rezeki yang halal. Mana salahnya? Tak salah. Itu dari fikih ya. Tak salah. Pertanyaannya. Ini bukan pertanyaan salah tak salah ya. Ini kaitannya dengan la ilaha illa anta lah. Yang berserah pada Allah tadi yang jadi kata tadi kalau Allah kabulkan kita alhamdulillah, kalau Allah kabulkan alhamdulillah lagi banyak. Karena kalau Allah kabulkan itu sesuai dengan keinginan kita, tapi kalau Allah tak kabulkan itu sesuai dengan keinginan Allah. Yang sesuai dengan keinginan Allah tentu lebih baik bagi kita. Kita minta tambahan rezeki. Walhal, katalah, walhal, pada masa itu, ketika itu, yakni ketika mana kita minta tambahan rezeki, rezeki harta yang Allah bagi, yang dah bagi itu pun kita belum mensyukurinya, katakanlah. Rezeki yang ada, kita belum mensyukurinya, kata Allah. Sementara kita minta ditambah lagi. Coba. Agaknya minta tambah rezeki walaupun hal itu baik atau tak baik. Kalau itu kita minta tambah rezeki itu, ya ini minta untuk memenuhi keinginan kita. Bukan keperluan kita. Bila Allah sayang kepada kita, Allah tak akan kabulkan. Sekarang Allah akan berkata, wahai hambaku, doamu mohon rezeki yang hal padaku itu tidak salah. Tapi sebenarnya itu hanya memenuhi keinginan kamu. Kamu ingin dapat lebih kan? Iya ya Allah. Ya Allah. Masalahnya yang ada itu pun kamu belum syukuri. Yang patut kamu perlukan yakni bukan tambahnya rezeki, tapi mensyukuri yang dah ada. Kenapa kamu tak minta pada aku, ya Allah, ya Tuhanku, berilah hambamu ini kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Nah, kalau kita memohon pada Allah, agar Allah bantu kita mensyukuri nikmat-Nya, itu doa kita itu mana doa memenuhi keperluan kita, bukan keinginan. Keperluan. Tetapi kalau kita minta tambahan rezeki, sementara kata Allah yang ada pun kita belum syukuri, yang kita minta itu yakni memenuhi keinginan. Inilah yang Allah sindir dalam ayat ini. Seringkalilah manusia ini minta pada aku benda yang tak baik, yang dia fikir baik. Macam baik sangat dia minta, sehingga ia menangis-nangis. Walhal kalau Allah bagi, bayangkan jika Allah berikan, okeylah kalau kamu minta tambah rezeki, aku bagi. Perniagaan makin besar, jawatan makin tinggi umpamanya. Koleksi kereta bertambah.
Coba apa yang berlaku? Sementara yang ada tempoh hari pun Allah kata belum kamu syukuri. Apakah orang yang makin dekat dengan Allah? Apakah makin jujur ucapannya la ilaha illallah? Apakah ia akan semakin mudah melaksanakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Sedangkan jika kita telah mampu mensyukuri yang ada, tanpa perlu kita meminta tambahan rezeki pun, Allah sendiri sudah berjanji. La in syakartum la azidannakum. Betul kan? Demi jika kamu mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan tambah sendiri. Tengok. Dan tambahan nikmat kerana kita mensyukuri nikmat yang dah ada, itulah kebaikan 100% bagi kita. Tapi kalau tambahan nikmat daripada Allah, rezeki daripada Allah kepada kita, sementara yang ada belum kita syukuri, saya tak tahulah itu kebaikan atau keburukan. Ya pasti kalau berikan ini keburukan nih. Dan seringkali kita tidak sedar. Seringkali tidak sedar. Itulah kata orang-orang alim yang sekalian. Karena kita ini orang yang punya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Yang kita yakini hanya Dia. Yang paling tahu kebaikan diri kita hanya Dia. Yang memberi dan yang menolak hanya Dia. Yang patut kita puji hanya Dia. Yang kita beratur hanya Dia. Kan begitu kan? La ilaha illallah itu punya konsekuensinya. Dalam bab doa, pesanan orang-orang soleh. Mintalah pada Allah apa yang kita belum ada. Jangan minta yang sudah ada. Dan biasanya yang kita belum ada itu sesuatu yang kita perlukan. Bukan sekarang kita inginkan. Contoh tadilah, minta tambahan rezeki, itu minta mau di keinginan. Kenapa tak minta agar Allah beri kita kekuatan untuk mensyukurinya? Begitulah maksudnya. Begitu maksudnya. Kita sakit. Ya bolehlah minta, ya Allah, ya Tuanku, berikanlah aku sehat, ya Allah. Tak salah. Tidak salah. Halal doa itu. Tapi dalam kita berfikir, iya ya Allah, hamba-Mu minta sehat. Dan itu kesehatan perlu bagi diri. Tapi Nabi-Mu pernah bersabda, ya Allah, bahwa penyakit yang Kau timpakan itu yakni untuk menghapus dosa. Kata Nabi-Mu. Apa akan berlaku pada diri ini? Jika penyakit yang Kau timpakan pada diri ini sebagai penghapus dosa, dan dosa hamba akan terhapus jika hamba ini mengalami masa sakit selama 2 minggu. Bila 2 minggu dan hamba-Mu sabar, baru dosa itu terangkat. Tapi kalau baru 3 hari, kemudian Kau bagi sehat, maknanya masih kurang 12 hari lagi, jangan-jangan tak terampun. Nah, kita diberi pilihan akhirnya. Saya pilih yang mana? Pilih sehat dan sakit hanya 3 hari, tapi masih ada dosa yang belum terampun, atau pilih sakit selama 2 minggu, lama tuh. Tapi dengan sebab sakit 2 minggu, mana tidak minta segera sembuh sebelum 2 minggu, dan dosa terampun. Ya, waktu itu mungkin kita nak minta, ya Allah sembuhkanlah pun mungkin agak berat. Walaupun tidak salah. Sebab itu selepas kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakit hamba ini, ya Allah. Jangan berhenti di situ. Dengan, ya Allah sembuhkanlah penyakit hamba-Mu ini. Jika kesehatan itu membawa kebaikan pada dirimu, ya Allah, sembuhkanlah dengan segera. Jika sakit ini lebih membawa kebaikan pada diri, ya Allah,
terpulang padamu ya Allah bila engkau akan memberi kesembuhan. Serahkan pada Allah. Mau seminggu, mau 2 minggu. Itulah akidah tauhid. Tapi tidak mudah. Nak kata rasa, kan aku tak nak sihat sekarang. Kalau boleh sakit itu sehari aja. Takkanlah sampai 2 minggu. Itulah lagi-lagi bila kita terlalu dunia oriented. Terlalu mementingkannya yang di sini, yang sekarang. Yang sekarang itu kesehatan. Yang nampak. Pengampunan itu kan tak nampak. Itu untuk akhirat. Kan untuk akhiratnya pengampunan itu. Tambahan rezeki itu kan nampak hari ini. Wow, kalau tambah nanti senang. Boleh buat itu, buat itu. Sementara kemampuan mensyukuri, itu kan akhirat. Itu hanya boleh dilihat dengan jelas, dipandang dengan nyata oleh mata hati. Namanya basirah. Nur. Sebab itu bila akidah tauhid itu sudah tertanam dalam sanubari, dia akan mulakan nur, cahaya yang akan membolehkan kita memandang dengan sangat-sangat terang dan jelas. Untuk kita, mungkin inilah peluang kita menzahirkan keikhlasan kita, keteguhan kita mempertahankan kalimat tauhid dalam hidup kita ini. Sebab wa'iyadzubillah mungkin kita tidak akan mengalami orang-orang mukmin saudara kita yang dahulu yang dibelah, digergaji kepalanya. Kita mungkin tidak akan mengalami senasib ahli sihir yang dikerat-kerat tangan dan kakinya hingga mati karena bila tauhidnya. Mungkin kita tidak akan mengalami seperti yang dialami oleh Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arati, Ashabul Uhdud, baca surah Al-Buruj dan ada Ashabul Uhdud macam kisahnya. Ya mungkin tidak. Tapi apakah ini bermakna mempertahankan akidah tauhid itu hanya seperti yang mereka alam? Tidak, setiap orang berbeda. Untuk kita, saya ingat itu yang mustahab. Cara mempertahankan sekaligus menjahirkan keikhlasan akidah kita dalam kehidupan. Cara berpikirnya mesti betul-betul selari sesuai dengan kehendak agama. Ya sekalian, itu tambahan daripada penjelasan yang lalu berkaitan dengan orang yang mempertahankan kalimat tauhid. Kematiannya syahid. Jika tak mati, siksaan itu pun penghapus dosanya. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena benar-benar cintanya pada kalimat tauhid terbukti. Dia berjaya membuktikan, bukan hanya pengakuan. Sengaja saya sampaikan dengan doa, karena ini yang selalu ada. Yang kita selalu berpulangkan dalam doa. Cemana coba? Bila Allah memperlakukan kita semasa kita berdoa padanya ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita minta tak bagi, kita minta dibagi, tapi tak sesuai dengan permintaan. Kita minta dibagi sesuai dengan permintaan. Atau cuma macam mana coba kita nak bersikap? Kita berdoa bersungguh-sungguh dan kita telah merasa melakukan ikhtiar, tapi nampaknya tak dikabulkan juga. Coba macam mana sikap kita bila kita menghadapi ini kehendak Allah, keputusan Allah. Bila itu kita cermati sikit, insya Allah akan menjadi panduan bagi kita untuk menjadi kehidupan yang lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, apapun profession yang kita ceburi, insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang dipilihnya hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri.
Mari kita dengan bacaan Al-Farah dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.